Alhamdulillahirabbil alamin, kita sudah sampai ke lokasi kita. Ini lokasi inti kita sebenarnya. Ya, yang tadi dipoto di tertera ini adalah kondisi rumah yang dijadikan oleh para pemuda untuk mengamankan Soekarno dan Bung Hatta. Di tengah-tengah kita sudah hadir Pak Yanto Juari, generasi ketiga dari pemilik rumah ini. Ya, yaitu Bapak Jiao Ki Seong. Ya, ini generasi ketiganya. Jadi beliau sedikit kita wawancara. Bersama kita juga sudah ada ahli sejarah nih, Ustadz San Haji. Ya, mungkin pertanyaannya dari Ustadz San Haji nanti. Ya, silakan Ustadz, apa ini yang ingin ditanyakan nih sama Pak Janto ini nih? Ya, terima kasih sebelumnya pada rekan-rekan sekalian, penikmat ruang sosial, bahwa siang hari ini kita bisa bertemu dengan narasumber asli ya, yaitu cucu daripada Bapak Jiao Ki Seong, Bapak Yanto Juari, yang kita coba ingin korek sedikit beberapa fakta sejarah yang selama ini mungkin simpang siur ya. Mudah-mudahan ini bisa menguatkan para keyakinan para ahli sejarah bahwa itulah fakta sebenarnya tentang kemerdekaan Republik Indonesia. Baik Pak Yanto, saya mau tanya dulu sebentar bahwa kira-kira apa alasan para pemuda membawa Pak Soekarno ke rumah ini, Pak? Kalau menurut saya sih ya itu langkahnya lebih baik, keamanannya lebih terjamin. Karena di depan rumah kita itu ada pos peta yang mana dilengkapi oleh bambu runcing senjata, meskipun itu bambu runcing ya, tapi itu karena kita banyaknya mungkin orang juga takut kali Mas punya. Nah, kedua, begitu kita ke rumah kita juga sini kita lebih aman gitu, ke kiri kanan kebun, kanannya kita Kali Citarum, bila mana ada terjadi sesuatu gitu. Ini kan kita ingin ya, di sana dulu ribut, kita langsung buru-buru kabur ke Kali Citarum naik perahu. Perahu kan kita standby gitu. Tapi itu bukannya tidak termasuk rencana ya. Nah, cuman itu menurut pendapat saya ini kan menurut pendapat saya. Nah, cuman waktu itu Bapak dan rombongan diajak ke situ, dan lagi di rumah itu kan di rumah pos peta itu tidak memadai. Kenapa pos ya? Kalau pos kan berapa ruangan sih? Makanya dibawalah ke rumah. Di rumah ini paling besar, dan lagi kita bisa nampung bisa 50 orang. Tapi karena itu waktu itu cuma 8 orang dan Bapak, Ibu, Guntur dan Pak Hatta. Jadi kan cuma 11 jadinya ya. 8+3 ada kurang lebih ya, tapi saya juga nggak tahu persisnya berapa gitu. Jadi menurut pemuda lebih enak sini aja gitu. Jadi bawa kemari. Nah, di sini kita karena waktu itu kita juga mengadakan itu ya, kita sembayangan gitu maksudnya. Sembayangan itu kan pada orang-orang mati pada waktu itu. Sekarang itu tepat Agustus, bulan 7 bulan Cit gue orang Cina gitu ya, orang keturunan itu. Jadi setiap Cit gue itu kita harus menyembayangkan orang-orang yang selamat meninggal. Kalau kita mampu, kalau kita nggak mampu, nanti dia makannya tuh di wihara. Ya. Nah, ada rebutan gitu. Baik kok, terima kasih, saya potong kok. Ya, berapa lama Pak Soekarno dan Hatta serta rombongan ini tinggal atau bermalam di tempat ini? Dari jam berapa mereka datang? Mereka kemudian datang, pulangnya lagi kembali ke Jakarta jam berapa? Dia datang kemari kan jam 5 sore, kurang lebih menjelang mau maghrib. Karena waktu itu kan bulan puasa, jadi beliau datang terus langsung buka puasa. Nah, itu kira-kira jamnya jam segitulah. Karena pada waktu itu kita jam nggak ada ya, semua jam nggak punya lah. Kalau kita punya jam kantong, jam kantong kurang lebih begitu. Dan semua terus langsung buka puasa. Nah, begitu dia datang kemari, rombongan, dia bilang, "Pak, saya mau pinjam rumah ini. Kalau bisa, penghuni sini, anak dan cucu, keluar dari rumah ini karena kita mau pakai." Nah, karena dia mau pakai ya silakan, gitu. Terus keluar dari rumah ini jam berapa? Ini pagi-pagi sudah subuh. Oh, udah subuh. Ya, subuh pagi-pagi jam tanggal 16 pagi dia datang pulang, terus langsung ke situ ke tempat
asalnya pos peta. Nah di situ kan banyak orang-orang kan ya. Jadi kita masang bendera tuh Pak, bendera, berkibarkan bendera merah putih di atas pohon kelapa. Nah, ya, berarti kita merdekanya lebih dulu, cuman Iya. nggak resmi gitu kan ya. Betul. Ya, saya dengar memang merdeka itu tanggal 16 malam sebenarnya ya. Nah, terus Di jadi Rengas Dengklok. nah di sana di Jakarta yang kaum tuanya merasa kehilangan dan lagi memang diperlukan, maka dijemput, diselidikin, ketemu sama BM dia bilang dia ada Rengas Dengklok, maka dijemput ke sini sama orang kaum tua, sama Winkana, sama Halus Saleh. Nah, tapi yang mana Winkana misalnya kita juga nggak tahu apa ini Saleh, apa ini Winkana kita juga nggak tahu gitu. Tapi yang pertama yang paling penting itulah Bapak Pak Singgi, itu aja. Pak Jadi, Singgi, iya. yang kesononya kita nggak ada yang tahu. Iya. Nah, karena beliau kan Pak Singgi nih, nah gitu. Betul. Ya kan? Nggak tahu kan, nggak menggunakan diri Pak. Betul, Nah, betul. gitu. Jadi ketua keluarga Joki Siong ini sama sekali tidak tahu apa yang dilakukan Pak Soekarno di sini atau ada sedikit di tahu? sini. Cuman begitu beliau keluar dari sini pagi-pagi, kita ini banyak masyarakat, kita sobek-sobek-sobekkan. Mungkin ya, itu teks-teks yang beliau pakai, apakah itu tesnya pelan kita back lagi, ganti lagi. Konsep, mungkin ya. konsepnya mungkin. Konsep, Tapi ya. karena kita takut sama Jepang, jadi kita bakar. Oh, Itu. dibakar. Jadi otentiknya kita nggak bisa. Kenapa? Karena kita juga takut sama Jepang. Kan Jepang kan kontrol terus. Nah, makanya kita kan di sini beliau kan maunya kan tempat yang ini kan ya strategis. Begitu dia masuk sini pendopo atau pendopo itu kan, itu juga udah nggak bagus. Kenapa? Karena satu jalan raya, pinggir jalan raya. Kedua banyak lalang orang. Kalau di rumah kita di sini orang tuh bisa dihitung sama jari, sebelum sekali kadang hiji gitu, gak kurang lebih gitu. Jadi aman sekali begitu masuk buntu, udah. Iya. Berarti ini sedikit kok kaitannya dengan Pak Joki Siong itu dulunya berarti beliau ini terhormat ya kok ya di sini ya. Iya, terus kita nggak. Sehingga hubungannya dengan yang membawa ke sini itu seperti apa tuh kok? Ya, dia kan dia orang peta, kita juga orang peta juga, gitu. Dari peta juga. Nah, petanya cuman kalau dia kan peta Jakarta, kita peta di sini. Rengas Dengklok. Kalau terus yang paling besarnya kan petanya di Kedung Gede, itu paling besar. Makanya Kerawang disebut Pangkal Perjuangan itu, petanya masih gede, markas peta. Nah itu kalau nggak salah Hasan apa ya tuh, yang orang kenal itu paling juara gitu. Ya, ya berarti ini ada korelasi ya antara penempatan Soekarno Hatta di Rumah Juang ini dengan Pak Joki Siong yang memang beliau ini adalah orang peta, prajurit peta. Jadi tidak ujuk-ujuk ya, nggak ujuk-ujuk datang ke sini, datang kemudian minta rumah Joki Siong ini dikosongkan gitu. Tentu Joki Siong ada rasa hormat kepada Soekarno ya. Hanya sayangnya mungkin tadi aktivitas selama di rumah ini beliau tidak banyak tahu Nggak ya. boleh tahu kita. Nggak boleh tahu. Nggak Ya. boleh tahu. Karena itu Pak Masud juga kita kan dia tahu, udah dibawa ke sana aja nah gitu. Kan dia tahu, berarti Pak Masud juga tahu gitu Iya. kan. Oke. Nah, kalau di sini mah satu sama lain kita saling berhubungan ya, meskipun itu beda ini kan. Nah, gitu saling berhubungan. Mungkin dia Pak Masud juga tahu, udah bawa ke aja gitu. Kalau rumah juang tuh jadi gimana ya? Kita ini ada penetapan dari pusat bahwa orang kan bilang penculikan, tapi Bapak itu nggak mau culik, jadi pengamanan. Iya. Jadi Bapak itu diamankan di sini. Betul. Nah kemudian Bapak itu interaksi gitu ya, Interaksi. interaksi sesama gitu, sama dari kaum muda, dan gitu itu aja. Jadi orang kan bilang diculik lah. Iya. Mana itu? Iya. Mungkin itu perlu diluruskan ya. Bukan penculikan, Ada tapi penetapan pengaman. dari pusat bahwa itu ditetapkan kita bukannya penculikan, jadi penetapan, pengamanan, mengamankan bapak Karno sama Pak Hatta dan rombongan diamankan gitu di sini. Terus bapak ini silahkan berdiskusi atau apa gitu kan gitu. Iya, Jadinya iya, gitu, teman itu aja. Tapi ini Baik. juga belum keluar Pak. Nah, kita kena COVID ya. Waktu itu kita di melalui Jom, Pak Yanto sama kita sebelah sini, baru Gedung Juang Pak. Gedung Juang yang patung Pak Karno dan Pak Hatta itu di Pekanbaru Timur itu
semua ditetapkan juga hari ini juga, hari ini juga saya ditetapkan, dia ditetapkan, cuma belum keluar. Sampai kan banyak argumentasi yang ini begini, yang ini begini, gitu kan. Iya. Jadi apa yang tepatnya gitu bahwa ini istilah penculikan sama istilah pengamanan, gitu. Iya. Kalau penculikan kan jelek, kalau pengamanan kan bapak itu Betul. kan ada orang umpetin lah, bohong gitu. Masa orang pengamanan diumpetin sih? Aja. Maaf Pak ini Pak, kalau dari tinjauan ahli sejarah kita sejarawan tentang ini tadi, Dan sejarawan, tentang sejarawan pandangannya itu penculikan, pengamanan, ya pengamanan Pak. pengamanan. Tapi mereka belum sepakat semuanya. Sepakat Pak pengamanan, cuman terus keburu sekarang ini kan ada COVID kan kita jadi tidak buka lagi gitu kan, nanti buka lagi tahu kapan kita nggak tahu. Maksudnya sebelum 17 nih kita sudah ada putusan iya dan tidak gitu. Iya. Memang kondisinya saat itu ada perbedaan pendapat. Jadi dari golongan tua dengan golongan muda gitu. Betul. Jadi golongan tua bahwa menginginkan kemerdekaan itu adalah terlahir dari PPKI saat itu. Iya, Ya apa namanya? Kemudian Jepang kan? Ya kalau golongan muda ingin lepas. Jadi kemerdekaan itu tidak harus dalam kewenangan Jepang gitu, Iya. tapi ingin lepas dari situ. Jadi kita Sedangkan ya. golongan tua ingin bahwa mungkin untuk menghindari konflik ya Pak ya. Betul. Karena kalau kemerdekaan diberikan, tentu konflik akan sedikit terminimalisir Iya, gitu. betul. Tetapi kalau direbut kemerdekaan akan berat gitu. Tapi golongan muda sudah membaca lain gitu. Jadi perang Asia Timur Raya itu udah tidak memungkinkan lagi Jepang akan menyerahkan kemerdekaan itu gitu Iya. kan, sehingga berusaha untuk Soekarno ini tidak mendapat pengaruh dari Jepang gitu. Iya. Kalau Soekarno masih di Jakarta mungkin pengaruh dari Jepangnya bisa mengintimidasi sangat kuat gitu kan. Akhirnya lain lagi. betul, akhirnya diamankan betul Pak. Lain Ya, lagi, akhirnya ya. diamankan ya dari pengaruh Jepang. Mungkin seperti itu ya Pak ya, Ya. kaitannya dengan jadi tidak penculikan. Iya, betul kan. Ya karena Soekarno juga nggak ada emang yang berani menculik Soekarno, saya kira nggak bakalan ada yang berani. Aku Pak. Iya. Jadi Pak Makanya Oso. kalau kita lihat lagi di anak-anak sekolah gitu kan suka ada punya sandiwara kayak sandiwara itu bikin drama gitu Iya. kayak julikan itu orang ditutupin muka, palanya ditutupin, saya bilang bukan begitu. Bapak tuh orang kuat, orang pintar, nggak mungkin bisa gitu kan ya. Kalau kita pikir lagi. Iya, sebenarnya. betul. Baik. Nah, gitu. Demikian yang bisa disampaikan dan bisa diutarakan, didiskusikan dalam ruang sosial. Kita ketemu lagi di episode yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka Pak ya? Ya. Merdeka. Merdeka. Baik.